Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama dengan sahabat-sahabat pendakwah. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid ini dalam rangka pengajian. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pengajian yang biasa kita laksanakan setiap malam Kamis. Alhamdulillah sudah selesai dan kita lanjutkan dengan bincang-bincang santuy, diskusi ringan lah. Oke, jadi pada malam ini, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang pilihan atau takdir. Pilihan dan takdir. Mungkin ini saya lebih penasaran lah. Seperti apa pilihan dan takdir? Mungkin Anda bertanya-tanya atau teman-teman lain. Oke, jadi mungkin saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Kak Dimas. Oke, jadi pertanyaannya, menurut antum contoh pilihan dalam kehidupan itu seperti apa? Oke. Baik. Apa ya? Menurut saya contoh pilihan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya seperti. Oh ya. Jadi contoh kecilnya ini seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini kita berkumpul di masjid ini. Ini kan merupakan suatu pilihan antara kita memilih untuk berkumpul di sini atau tidak. Nah, itu kan pilihan kita ya. Ya. Oke, baik. Dan untuk takdir, kira-kira seperti apa? Contohnya dalam kehidupan kita, mungkin yang antum tahu. Kalau untuk takdir ini, kayaknya saya kurang tahu. Tapi saya pernah dengar, tapi saya kurang tahu kalau bagaimana. Mungkin Kak Ruli atau Kak Rafil bisa sharing. Kalau sebagai pengetahuan saya, kalau untuk takdir ini kita harus ada, kalau menurut yang saya pernah dengar ini, sebelum takdir itu kan ada pilihan. Jadi kita memilih dulu dan itu hasil dari pilihan kita itulah takdir. Nah, itu yang saya pernah dengar sih, cuman sekilas saja. Dan mungkin Karoli bisa menambahkan atau mungkin bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang takdir atau pilihan ini. Oke. Silakan Karoli. Terima kasih Kak David atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sebelum kita lanjut untuk membahas tentang pilihan atau takdir, mungkin sambil kita nikmati nikmati ada gorengan. Karena ini namanya rezeki kan. Rezeki itu kalau yang saya pahami sekilas sebelum kita masuk ke materi kita pembahasan, bahwa rezeki itu kan sesuatu yang kita nikmati. Nah, meskipun contoh ya kita punya uang banyak, namun kan kita yang nikmati sedikit kan, itulah rezeki, sesuatu yang kita nikmati. Itulah rezeki. Rezeki itu tidak selamanya uang. Nah, makan itu kan rezeki kan. Cuman orang itu, mohon maaf karena kita sudah terserang dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kapitalis. Yang kita pahami rezeki itu pasti uang kan. Padahal secara singkatnya rezeki itu sesuatu yang ternikmati. Tidak harus, karena oke lah kita punya uang banyak kan. Yang pasti yang kita nikmati mungkin cuma 20.000. Iya kan. Asumsikanlah kita punya makanan banyak. Asumsikanlah sekarang orang punya pisang goreng 10. Apakah ketika dapat habis semua? Kan tidak mungkin. Pasti yang akan habiskan mungkin cuma 2, 3. Nah, itulah rezeki. Bukan yang orang miliki tapi yang orang nikmati, itulah rezeki. Karena sesuatu yang orang miliki itu belum tentu orang nikmati, ya kan? Itu sekilas mungkin pembahasan tentang rezeki sambil orang menikmati. Supaya orang punya hidup itu tidak terlalu stres sekali, terlalu stres sekali ketika berpikir tentang rezeki kan? Karena orang ini sudah terserah dengan pemikiran orang-orang kapitalis bahwa rezeki itu pasti uang, pasti materi, ya kan? Padahal orang sudah duduk di tempat ini kan sudah rezeki kan, orang sudah menikmati fasilitas yang orang sudah buatkan. Jadi seperti itu. Jadi kita masuk ke pembahasan kita tentang takdir atau pilihan.
Anak pun pribadi atau saya pribadi yang pahami bahkan sering dengar itu, jadi orang itu kalau di agar lebih mudah orang pahami bahwa kita itu dibagi dua zona, ada zona hijau dengan zona merah. Nah, zona hijau ini adalah area yang orang kuasai, atau yang disebut dengan tadi kami bilang pilihan. Karena zona hijau itu area yang orang kuasai atau zona pilihan. Orang yang punya andil semua di situ. Orang yang istilahnya hidup adalah pilihan kan. Orang yang memang bisa memilih situ, orang bisa menentukan. Iya kan? Ini zona hijau. Dan sesuatu yang orang bisa pilih itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati. Contoh, orang ada lihat seorang perempuan, kemudian orang langsung orang kode, orang panggil ya kan. Nah, itu kan pilihannya orang kan. Iya kan? Nah, jadi hati-hati ketika orang bisa pilih, orang akan minta pertanggungjawaban. Apalagi orang tidak punya kepentingan penting kepada ahwat itu, cuma cukup menebar pesona, bahkan minta dia punya nomor kan. Karena masih wajar anak-anak muda, mungkin Kak Dimas pernah merasakan ya. Nah, itu pilihan. Jadi hati-hati ketika orang mulai mencoba karena orang punya andil di situ, orang yang punya kuasa di zona itu, hati-hati. Orang akan diminta pertanggungjawaban meskipun cuma baku sedu. Iya kan? Kalau mohon maaf, baku sedu Kak Dimas baku sedu dengan cewek itu, tapi cewek itu sudah jatuh cinta atau baper. Jadi hati-hati, jangan sampai dia baper kan. Kak Dimas yang kasihan hati, dia sakit hati. Padahal cuma baku sedu. Kak Dimas bilang, dia bilang Gari, bohong hanya akal-akal. Nah, akhirnya ente bilang Gari ente kadang-kadang. Jadi Kak Dimas itulah zona hijau. Zona hijau itu adalah area yang orang kuasai. Nah, kemudian masuk di zona merah. Nah, zona merah ini yang disebut tadi cara bilang takdir. Takdir di sini ternyata terbagi dua lagi antara kodo dan kodar, iya kan? Kodo dan kodar. Nah, kalau kodo itu kan ketentuan khusus kan. Kalau kodar itu ketentuan umum. Maksudnya apa? Contoh yang mungkin orang pernah bahas lalu di pembahasan tentang ini supporter yang meninggal ini. Kanjuruhan. Nah, orang mungkin orang pernah singgung kan di situ. Orang Rapid pernah singgung bahwa yang mana contoh kan ajal kan. Ajal itu kan kadar kan. Kadar. Atau di buku juga pernah Anda baca itu bahwa kadar itu adalah bahwa kodar itu lebih dipersingkat dengan kadar atau khasiat dari suatu benda. Namun ada juga yang punya persepsi bahwa kadar itu ketentuan umum. Jadi semua pasti akan dapat. Contoh kan ajal. Ajal itu kan kadar kan. Semua orang pasti dapat. Nah, namun waktunya kapan itu kita meninggal itu namanya kodo. Masing-masing itu namanya ketentuan khusus. Masing orang beda-beda kan. Nah, itulah. Begitupun rezeki. Rezeki itu termasuk kadar. Semua orang pasti sudah jamin rezekinya kan. Namun jumlah itu namanya kodo. Iya kan. Nah, contoh macam sekarang kan. Antum kan sudah dijamin rezeki kan. Tapi yang antum makan cuma mungkin 1, 2. Itu namanya kodo. Antum cuman punya sebagian antum yang bisa nikmati. Nah, kemudian orang untuk cara mendapati rezeki ini itu pilihan kan. Jadi hati-hati. Nah, kalau ini kan rezeki yang orang tidak dihisap kan. Karena orang cuma disuguhkan oleh pisang goreng yang sudah ada. Nah, itu yang tidak dimintai pertanggungjawaban karena orang cuma menikmati. Jadi ada rezeki itu yang akan dihisap, ada juga rezeki yang tidak akan dihisap. Nah, macam ini kan rezeki yang orang tidak ada pilihan, namun tiba-tiba sudah ada kan? Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Karena yang orang pahami bahwa rezeki orang Islam itu atau orang beriman itu kan dia datang dari arah yang tidak menentu. Artinya tiba-tiba sudah ada. Nah, jadi biar syukur kan. Kalau orang berpikir rezeki yang sudah tetap itu kan bahaya. Artinya bahkan juga berharap kan. Contoh ada kerja baru gaji per bulan. Ketika belum ada di bulan itu stres kan. Ya Allah, kenapa belum ada? Nah, itu rezeki orang-orang yang terlalu banyak berharap. Tapi kalau rezeki orang-orang beriman itu seperti itu. Dia datang dari arah-arah yang orang tidak tahu. Tiba-tiba ada kan jadi senang kan. Karena tiba-tiba sudah ada pisang goreng ya Masya Allah kan. Jadi seperti itu adalah pilihan atau takdir itu kalau yang anak pahami bahwa yang mana pilihan itu adalah zona hijau dan takdir itu adalah zona merah. Nah, karena tadi itu kan yang anak bahas tadi atau anak pribadi bahas bahwa zona hijau itu kan orang yang punya kuasa kan, punya kuasa dan orang akan dimintai pertanggungjawaban. Namun takdir juga ini itu orang tidak dimintai pertanggungjawaban. Namun ketika orang menerima atau cara menanggapi takdir itu ada, itu akan ada akan ada namanya dosa atau pahala. Caranya orang itu menanggapi takdir yang sudah Allah berikan. Orang tidak punya andil sama sekali. Contoh Dimas atau Kak Dimas lahir dari orang tua yang mohon maaf mungkin namanya sekian. Kira-kira itu pilihan atau takdir untuk antum?
Nah, itu takdir untuk antum kan. Jadi orang kan tidak mengeluh. Iya kan? Kenapa? Karena sering orang lihat ada orang mengeluh kan. Kenapa anak ini lahir dari orang tua yang miskin? Kenapa anak lahir dari orang tua yang pemahaman agama sedikit? Padahal semua takdir itu baik, tidak ada takdir yang buruk. Iya kan? Bahkan orang itu apa ya? Kalau yang anda dapati nanti ada di manusia itu ada dua kesedihan. Kesedihan yang salah, kesedihan yang benar. Kira-kira kita tahu bagaimana kesedihan yang salah atau kesedihan yang benar. Sebelum orang lanjut kepada membahas tentang zona merah ini, kira-kira menurut Kak bagaimana atau Kak Dimas tentang kesedihan yang benar atau kesedihan yang salah, atau justru semua kesedihan itu salah? Kan nama kesedihan kan pasti galau. Coba menurut Kak bagaimana? Artinya sebelum terang lanjut. Kalau menurut saya sih kesedihan yang salah. Contoh mungkin seperti mengeluh. Itu mungkin kesedihan yang salah karena mungkin orang sedih karena mengeluh dengan keadaan, dengan apa yang kita alami. Mungkin itu menjadi kesedihan yang salah karena tidak sepatutnya kita untuk mengeluh, karena apa yang diberikan kepada kita ini harus kita syukuri. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita harus bisa mensyukuri itu. Mungkin itu kesedihan yang salah. Dan untuk yang kesedihan yang benar ini saya juga kurang paham, karena saya mungkin baru mendengar kesedihan yang benar. Karena apa ya, kesedihan ini kan identik dengan yang salah. Iya, seperti itulah. Kalau Kak Dimas bagaimana? Menurut Iya, Dimas? mungkin Kak Dimas yang Sudah tahu gimana kesedihan yang benar. mungkin sudah pernah. Mungkin orang menangis sambil tertawa. Itu kesedihan yang benar. Oke. Silakan Kak Dimas. Apa ya? Menurut saya kalau untuk kesedihan ini dua-duanya salah. Tidak ada yang benar. Menurut saya pribadi. Berarti tidak ada kesedihan yang benar dan salah. Memang ada, salah semua. Semua Yang salah. yang namanya sedih pasti salah ya. Ya. Karena identik dengan galau. Ya. Oke, mungkin Anda coba penyawa. Jadi kalau orang melihat kesedihan yang benar itu kan, mungkin Kak David bilang kesedihan yang salah. Kak David bilang tadi bahwa yang mana kesedihan yang contoh orang apa ya? Apa yang Kak David bilang tadi? Mengeluh. Mengeluh dengan keadaannya tuh orang. Itu kan kesedihan yang salah kan. Mungkin Anda ingin coba apa ya, sharing dengan apa yang Anda dapati. Ternyata kesedihan yang salah itu seperti ini. Contoh, mohon maaf, orang lahir dengan keadaan fisik yang kurang. Atau mohon maaf, setelah orang berkaca atau orang setelah bercermin di kaca melihat orang punya hidung pesek, iya kan? Atau orang punya rambut tidak lurus. Akhirnya kan orang mengeluh kan? Bilang, ya Allah, kenapa anak punya hidung ini pesek? Kenapa tidak mancung sama dengan orang Arab? Kenapa anak rambut ini tidak lurus? Itu kan kesedihan yang salah itu. Dia menyedihkan sesuatu yang tidak dia punya andil sama sekali kan? Tidak mungkin kan dalam puri itu sudah berequest, ya Allah, jadikan anak pas lahir dengan hidung mancung, rambut bagus. Kalaupun ada pasti antum meninggal. Iya, Karena pasti semua kan akan meninggal. Masalahnya kan orang itu menyedihkan sesuatu yang sudah jadi takdir untuk orang. Iya. Macam tadi anak bahas bahwa yang mana zona merah ini ketika orang bertanggapi kan, ketika orang menanggapinya dengan yang salah pasti berefek dosa. Ketika menanggapi orang bersyukur kemudian ikhlas menerima apapun itu, orang dapat pahala. Itu kesedihan yang salah. Orang menyedihkan takdir. Contoh apalagi orang sedih dengan orang tua, mohon maaf kira mungkin contoh bukan merendahkan Patika Dimas ini. Contoh lahir dengan orang tua yang mohon maaf minim pemahaman agama, atau asumsikanlah orang yang tidak ada, pasti orang sedih kan. Ya Allah, kenapa anak lahir dari keadaan orang yang miskin? Iya kan? Padahal di Quran tidak ada kalimat miskin kan. Allah itu memberikan kekayaan kemudian mencukupkan, tidak ada kalimat yang miskin. Mencukupi ya? Iya, mencukupi, karena cuma orang itu yang merasa miskin karena kurang bersyukur, iya kan? Ini kesedihan yang salah. Ada kesedihan yang benar. Kesedihan yang benar itu contoh bagaimana? Contoh Kak Dimas. Kak Dimas ini sudah artinya sudah mau masuk waktu sholat asar, akhirnya dia tidur. Baru dia bangun, dia menyesal, ya Allah, kenapa anak sudah tidur tadi padahal sudah waktunya sholat asar kan, sudah dekat waktu asar. Tapi kan itu salah dia sendiri. Itu kan iya, karena itu dia menangisi karena dia punya daerah kekuasaan itu kan, area yang dia punya bisa memilih kan, itu pilihan. Itu adalah apa ya? Itu adalah kesedihan yang benar.
dia menyedihkan sesuatu yang dia masih bisa pilih kan. Nah itu kan orang tidak, karena orang punya kuasa semua kan, situ punya kuasa. Jadi dia sedih. Kenapa coba anak tidur tadi itu? Kalau anak tidak tidur pasti anak sholat asar. Bukan orang bilang itu takdir. Takdir itu karena anak tetap tidur. Jadi bedakan mana takdir mana pilihan kan. Orang itu kadang seperti itu. Menyalahkan takdir. Seakan-akan sudah dia tahu DP takdir ini. Padahal dia bisa memilih sebelumnya. Iya kan. Contoh macam tadi anak bilang Kak Dimas. Sudah masuk waktu asar, dia udah cuman baguling. Akhirnya tak tidur kan. Baru dia bilang kamar, takdir ini. Anak itu kan cuman baguling, cuman karena takdirnya tak tidur. Itu kan menyalahkan apa ya? Dia punya menempatkan takdir atau pilihan itu yang kurang tepat. Nah itu kesedihan yang benar. Contoh lagi kalau masih bingung, contoh lagi. Contoh ada seorang akhwat, dia menyesali gara-gara dia tidak menjaga dia punya diri, akhirnya kehilangan harga diri. Nah itu kesedihan yang benar. Karena dia menyedihkan sesuatu yang dia punya pilihan kan. Nah kalau seandainya coba anak itu menjaga diri, pasti tidak kehilangan harga diri. Itu kesedihan yang benar. Karena dia menyedihkan sesuatu yang dia punya masih dia bisa pilih. Kesedihan yang salah itu tadi, dia menyedihkan sesuatu yang sudah jadi takdir. Contoh Tika Dimas, asumsikan Tika Dimas ini adat Kadapit saja. Dia mau menikah. Nah, dia sudah melakukan proses ta'aruf. Kemudian tiba-tiba ahwat ini tidak jadi nikah dengan dia sudah yang lain. Contoh nikah dengan Teh Dimas dan Kak Dimas. Pasti kan Tika Dapit sedih kan? Justru itu kesedihan yang salah. Karena apa? Karena takdirnya untuk Pak Tika Dapit, tapi pilihan kepada ahwat itu. Jadi tidak perlu Kak Dapit, ya Allah, apa anak salah ini, kurang apa anak punya amal. Padahal anak cinta sekali pada dia, pengorbanan semua. Iya kan? Itu kesedihan yang salah. Karena terang menyedihkan, kan terang tidak punya pilihan situ kan? Terang ini cuma ditinggalkan, bukan meninggalkan. Kalau orang, anak juga dapat tips. Ternyata orang bisa cara membedakan membedakan mana takdir mana pilihan. Cara dapat tips bagaimana? Kalimat yang dimulai dengan kalimat itu takdir. Contoh ditinggalkan, dimarahi. Itu kan antum punya takdir kan? Antum dia marah. Antum itu macam apa? Antum itu jadi dia punya jadi objek yang istilahnya antum itu jadi korban. Antum kan ditinggalkan. Itu kan takdir kan, diceraikan. Itu takdir untuk dia, dipukul. Itu takdir untuk dia. Tapi kalau kalimat yang di awal dengan itu namanya pilihan. Contoh meninggalkan. Itu kan pilihan untuk dia kan? Memukul. Iya kan? Menceraikan. Kan dia punya pilihan kan? Itu tips yang Anda dapati di salah satu video yang alhamdulillah itu luar biasa sekali bicara penjelasan. Itu kalimat yang insya Allah orang cara membedakan. Jadi contoh ketika Dimas ketika orang contoh pas pulang dari sekolah kan, tiba-tiba teman tinggalkan, antum kan ditinggalkan, jangan antum sedih. Karena antum kan ditinggalkan, antum punya takdir itu. Tapi pilihan dari teman-teman kan dikasih tinggal ente. Jadi antum jangan sedih, orang ini jangan sampai sebagai orang ini tidak tahu diri, orang ini tidak bantu-bantu kamar di sekolah baru tinggal anak, iya kan? Sering orang kan seperti itu kalau sejengkel. Padahal itu kan takdir untuk orang kan. Cuman karena orang itu menyedihkan sesuatu yang sudah jadi takdirnya orang. Akhirnya stres sendiri. Lagi kembali di zona merah tadi. Ini bersangkut paut. Memang luar biasa sekali pembahasan tentang pilihan atau takdir. Contoh tadi kan. Contoh ini. Ini kan pilihan atas anak minum teh. Ini pilihan atau takdir? Pilihan. Jadi seperti itu. Itu usahakan orang itu bisa membedakan mana pilihan mana takdir supaya orang tidak stres. Sekarang anak tanya. Antum kan namanya Tika Dimas. Kira-kira antum antum diberikan nama Dimas itu pilihan atau takdir? Antum diberikan nama Dimas di posisinya antum itu posisinya sekarang antum kan, antum diberi nama Dimas, pilihan atau takdir? Pilihan. Itu takdir untuk antum, tapi pilihan untuk orang tuanya antum. Iya kan? Tidak mungkin antum pas lahir kemari, papa kasih nama Dimas anak. Itu kan bukan antum yang pilihan kan? Jangan sedih, jangan. Kenapa tidak kasih nama anak Cristiano Ronaldo saja atau Messi? Itu kan menyedihkan takdir kan? Orang kan tidak punya andil kan? Orang itu cuman langsung tiba-tiba langsung Dimas. Pilihan untuk orang tuanya antum. Pilihan untuk orang tua. Jadi orang membedakan mana takdir, mana pilihan. Jangan sampai orang coba bapak ini coba anak ini kasih nama Cristiano Ronaldo, sekarang jadi pemain bola.
atau dia kesana mana tidak dihidayat, pasti orang jadi ulama, iya kan? Atau orang itu menyalahkan takdir yang apa sesuatu yang orang itu di luar orang punya pilihan. Nah, tapi pilihan untuk orang tua. Nah, untuk orang tua seharusnya memberikan nama yang terbaik, iya kan? Karena nama itu adalah doa di situ kan, ada doa. Ya nama siapa ke yang bagus, jangan nama siapa yang nama yang tidak bagus-bagus. Macam teh siapa? Nama teh Huji atau siapa yang kan tidak bagus tapi nama yang asal-asal. Pokoknya nama-nama yang bagus lah. Jadi itu orang harus membedakan mana pilihan mana takdir supaya orang tidak sedih. Jadi seperti itu Kak David. Mungkin itu pembahasan tentang pilihan atau takdir. Memang kalau membahas tentang pilihan atau takdir ini luar biasa sekali. Tapi insya Allah setelah orang pahami, tapi jangan cukup dipahami ya, tapi orang implementasi. Kalau cuma cukup sampai dipahami juga percuma. Iya kan? Jadi seperti itu. Mungkin Kak David silakan dilanjutkan. Oke, jadi itu pembahasan tentang pilihan atau takdir. Masya Allah, luar biasa, seru sekali Kak Dimas ya. Emang luar biasa ini pembahasan tentang pilihan atau takdir. Memang Masya Allah. Jadi Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah mendapatkan lagi motivasi atau charging ilmu supaya orang bisa sama-sama istiqomah dan mungkin bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari karena Alhamdulillah sudah mendapatkan lagi ilmu. Jadi mungkin hanya itu, sudah tidak ada lagi kalimat yang ingin ditanyakan atau iya. Oh, kayaknya tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada kalimat. Mungkin masih ada lagi Kak Ruli? Oh, kayaknya cukup. Oke, jadi itu. Dan untuk teman-teman kami memohonkan maaf apabila ada salah atau kata kami yang bisa yang menyinggung kepada teman-teman sekalian, kami memohonkan maaf. Mungkin hanya itu, insya Allah bisa bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.